Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Oke, seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis ini saya datangkan dari treat horornya Mas Zero Point yang menceritakan tentang lagu Nina Bobo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo semuanya, nama saya Hana. Menceritakan kisah ini layaknya membuka halaman-halaman luka dalam buku duka yang susah payah dikubur dalam-dalam. Tetapi tetap saja dia selalu menemukan caranya tersendiri untuk kembali memuai keingatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jero, mungkin dengan berbagi kisah kali ini saya dapat berdamai dalam memori kelam yang mengutuk hidup saya. Hari di mana saya menyaksikan keluarga saya satu persatu meninggal dengan cara yang mengenaskan akibat santet yang dikirimkan oleh manusia yang perilakunya lebih keji daripada iblis itu sendiri. Kabar terakhir yang ku ketahui, dia menjadi gila sejak kejadian itu. Namun, bila saat ini dia sudah sembuh, aku harapkan kepada kamu yang telah menghancurkan saya, semoga membaca tulisan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Peristiwa ini terjadi pada awal 2000-an, ketika keluarga yang nampak sempurna harus terpecahkan lalu menemui petaka akibat kehadiran orang ketiga. Hana, kala itu ialah gadis kecil yang berusia 5 tahun, memiliki kakak bernama Rika, 16 tahun, juga kedua orang tuanya, Yahya, bapak, dan Sarah ibunya, yang amat menyayanginya. Tak ketinggalan dua orang pembantu, Ningsi dan Pak Yono, yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja untuk keluarga ini. Mereka tinggal di kawasan elit yang terletak di dataran tinggi Bogor. Bermula dari pertengkaran hebat antara Yahya dan Sarah karena perselingkuhan yang dilakukan Yahya dengan perempuan bernama Mayang. Namun treat ini tidak akan menceritakan tentang bagaimana mereka berselingkuh, melainkan kisah ini tentang petaka yang terjadi setelahnya. Hubungan Yahya dan Sarah mulai renggang, namun dia masih tinggal serumah dengan Yahya. Bukan karena ingin mempertahankan Yahya sebagai suami, melainkan mempertahankan Yahya sebagai seorang ayah bagi Rika dan Hana. Suatu ketika, pertengkaran sengit terjadi ketika Mayang dengan lancang berani datang ke rumah mereka untuk menemui Sarah dan meminta Sarah untuk menyerah alias bercerai dengan Yahya. Namun, Sarah yang merasa direndahkan tidak segan-segan memaki Mayang lalu mengusirnya secara paksa. Malam harinya, Yahya dan Sarah bertengkar hebat lagi yang berujung pada emosi. Emosi Yahya memuncak tak terkendali, lalu memilih pergi dari rumah, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Malam itu, Yahya nampak seperti orang lain. Untuk pertama kalinya, tanpa sengaja, Hana melihat ayahnya berlaku kasar hingga kelewat batas.
Sarah tak menahan kepergian Yahya. Dia mencoba memberikan pengertian ke kedua anaknya itu, Hana dan Rika, untuk lebih tenang. Sarah masih memberikan keyakinan ke mereka bahwa kelak ayahnya pasti akan berubah kembali seperti dulu kala. "Ayah cuma salah jalan. Ibu yakin nanti ayah sadar dan balik ke kita. Sabar ya, kan masih ada ibu." Itu kalimat dari ibunya yang paling diingat oleh Hana, dan begitu terkenang sampai saat ini. Sejak malam itu, Yahya sudah tak pernah lagi pulang ke rumah. Bahkan komunikasi pun seperti sengaja diputus olehnya. Sarah mencoba untuk tidak mempedulikannya dan lebih fokus pada anak-anaknya. Namun hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Kejadian pertama adalah ketika pagi-pagi buta, Yono sedang menyiram tanaman-tanaman di pekarangan depan rumah yang memang cukup luas itu. Pagi itu langit masih agak gelap. Dari kejauhan, samar-samar dia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan gerbang rumah, memperhatikannya. Tentu, Pak Yono langsung menghampiri. Perempuan itu berdiri sembari memegang satu kantong plastik hitam. "Pak, tanamannya bagus," ucap wanita itu sebelum sempat disapa oleh Pak Yono. "Iya teh, ada keperluan apa ya?" tanya Yono. Perempuan itu hanya menggeleng, lalu menyodorkan kantong plastik hitam itu ke Pak Yono. "Ini pupuk pak, bagus untuk tanamannya," ujar wanita itu. Lalu tersenyum, kemudian berpamitan pergi. Kala itu, Pak Yono tak memiliki prasangka buruk apapun. Begitu dia tengok isi kantong itu memang berisi pupuk tanaman. Tanpa pikir panjang, Pak Yono menaburi rata pupuk itu khususnya ke tanaman-tanaman yang memang paling disukai oleh majikannya, Ibu Sarah. Entah apa ada sebab akibat dari kejadian itu. Keesokan harinya, nasi yang dimasak oleh Ningsi menjadi basi ketika disajikan di meja makan. Mereka semua terkejut. Makanan lainnya juga tercium seperti bau telur busuk. Hilang selera makan kala itu, dan Ningsi merasa bersalah. Dia memeriksa seluruh bahan baku makanan yang tersedia. Semuanya sudah dipastikan masih fresh dan segar. Ningsi sendiri merasa aneh. Bagaimana bisa makanan itu basi? Sementara Ningsi selalu memasak makanan baru setiap jam makan. Setelahnya, sisa makanan lalu dibuang atau dibagikan ke tetangga dan pekerja kebun dekat rumah. Hal tersebut terus terjadi di hari berikutnya. Masakan Ningsi selalu saja basi. Sarah turun langsung memeriksa bahan baku. Dia sampai membuang yang tersedia, kemudian belanja bahan baku baru. Namun, hasilnya tetap sama. Setiap makanan yang dimasak selalu basi. Akhirnya, karena tak punya pilihan, mereka selalu membeli makanan dari luar. Dari sini, Sarah mulai merasa ada yang tak beres menimpa mereka. Di malam keempat, setelah fenomena makanan basi terjadi berturut-turut, Rika merasa sulit tidur. Kamarnya menjadi panas dan pengap, membuat keningnya banjir keringat. Sontak, Rika membuka pintu kamar agar udara dari luar masuk. Di tengah upayanya untuk bisa tidur,
dia melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu, memperhatikannya, tetapi tidak berkata barang sepatah kata pun. "Ibu, ibu kenapa, Bu?" Rika menyapa. Namun, sosok Sarah yang disapa justru memalingkan badannya dan pergi. Rika mengikuti. Dia melihat ibunya turun menyusuri tangga. "Ibu, ibu, ibu." Rika memanggil berkali-kali dengan suara keras. Namun Sarah nampak mengabaikannya. Rika menyusul ibunya turun ke bawah, menyusuri tangga. "Ibu." Entah panggilan keberapa kali yang tak direspon membuat Rika terkejut. Setelah pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. "Kenapa, Nak?" Ternyata yang menepuk adalah Sarah, ibunya, yang mengenakan pakaian piyama. Sedangkan yang barusan dia lihat dan ikuti ialah Sarah dengan pakaian serba putih. Rika gelagapan. Dia tak berani menceritakan apapun. Malam itu dia pun memutuskan untuk tidur bersama Sarah. Baru ketika besok paginya, Rika menceritakan hal yang dialaminya semalam. Mendengar cerita Rika, Sarah tak merespon apapun. Kemudian malah bereaksi santai. "Kamu ngelindur kali, Nak," tepis Sarah, yang tidak ingin membuat Rika bertambah cemas, dan Hana yang mendengar menjadi ikut takut. Namun, yang terjadi setelah itu, Rika sakit. Demam tinggi hingga kejang dan dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dokter tidak mendiagnosa sesuatu yang berbahaya. Rika pun diizinkan untuk pulang dan diminta istirahat. Namun, sejak saat itu, kala malam Rika selalu demam tinggi dan kejang-kejang. Tetapi di siang hari, Rika nampak normal sehat seperti sedia kala. Sarah merasa aneh. Rika pun mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Sampai keheningan malam dipecahkan oleh suara jeritan Rika, berteriak mengamuk seperti orang kerasukan. Piranti-piranti pecah belah. Benda-benda di kamarnya berjatuhan rusak berserakan. Tubuh Rika memucat. Urat-uratnya biru menegang keluar. Matanya mendelik ke dalam hingga tak lagi terlihat bola mata. Putih semua. Mulut Sarah tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Yono pun sekuat tenaga menahan Rika yang tengah mengamuk tak terkendali. Sementara Ningsi menjaga Hana di kamarnya. Mereka berada di situasi buntu. Sarah pun menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama bertahan, tubuh Rika melemah dengan sendirinya. Kemudian terkulai di lantai, lalu kejang-kejang. Dengan sigap, Pak Yono menggotong tubuh Rika, lalu bersama Sarah membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, Rika yang terus tak henti-hentinya mengejang tidak mampu diselamatkan, dan akhirnya meninggal di tengah perjalanan ke rumah sakit dengan mulut berbusa dan mata melotot mendelik ke atas. Rika menjadi korban pertama yang meninggal secara tak wajar akibat teror teluh ini. Bagaimana bisa? Namun, yang paling menyentak hatinya adalah ketika di pemakaman. Seorang pria mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamatanya
datang satu payung bersama wanita yang paling dibencinya saat ini. Yahya datang bersama Mayang. "Belum 1 bulan saya tinggal, kamu sudah membunuh anak saya." Kalimat pertama yang dilontarkan Yahya benar-benar menusuk hati Sarah. Ditambah wanita yang berdiri angkuh di sampingnya, menyunggingkan senyum tipis bermakna tajam. "Saya turut berduka ya mbak," ujar Mayang. Jika saja tidak ada Nana yang menggenggam tangannya, mungkin Sarah sudah meledak tak terkendali. Namun raut wajah polos bocah ini menjadi permata satu-satunya yang tersisa meredam seluruh barah amarah Sarah. "Nana mau ikut ayah?" Yahya merundukkan badannya, lalu memegang pipi Nana. Nana tidak menjawab apapun. Sejak kepergian kakaknya, Nana menjadi diam 1000 bahasa. Sarah pun mengeratkan genggamannya, lalu berjalan berlalu membawa Nana pergi bersamanya. Orang tua Yahya juga tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya itu. Mereka hanya bisa mendukung Nana untuk kuat dan meminta maaf atas nama Yahya. "Jika kata maaf yang harus aku dengar itu tidak seharusnya keluar dari mulut ibu dan bapak. Ibu bapak tidak salah apa-apa," jawab Sarah. Tak tahu sampai di mana Sarah harus berpura-pura tegar, dan sekuat apa dia mampu menahan air mata agar tak pecah. Tapi yang pasti, hari itu dia benar-benar merasa hancur. "Mbak Sarah," suara Mayang menghentikan langkahnya yang hendak masuk ke dalam mobil. Mayang menghampiri, kemudian menyodorkan sebuah ikat rambut milik Sarah yang terjatuh. Mayang memberikan ikat rambut itu sembari mendekatkan mulutnya ke telinga Sarah, kemudian berbisik, "Sudah kubilang, kamu menyerah. Mau siapa lagi yang mati berikutnya?" Sarah tersentak. Pikirannya langsung mengarah pada Mayang yang menjadi dalang dari semua ini. Dia membalas dengan tatapan tajam, kemudian menguatkan langkah berlalu pergi. Sesampainya di rumah, Sarah mencurahkan isi hatinya dan menceritakan semuanya pada Ningsi pembantunya. Apa yang dikatakan oleh Mayang di pemakaman. "Bu, mohon maaf sebelumnya. Dari makanan basi sampai meninggalnya Non Rika, sepengetahuan Mbok itu mirip sama tanda-tanda santet, Bu," ujar Ningsi memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Sarah melongo, seraya menunggu penjelasan selanjutnya dari Ningsi. "Jadi gini, Bu," ucapan Ningsi terpotong ketika melihat Nana yang berdiri di ujung dapur nampak terdiam memperhatikan. Mereka tak menyadari bahwa sedari awal Nana sudah mendengar percakapan mereka. Sontak, Sarah langsung menghampiri dan menggendong Nana. Usai menemani Nana sampai terpulas, Sarah yang merasa lelah beranjak kembali ke kamarnya yang terpisah dengan Nana. Dalam kesendirian menjelang tidur, tangis Sarah tak mampu lagi terbendung. Dia tak mengira musibah ini harus terjadi padanya, hingga mengorbankan anaknya. Bagaimana bisa suaminya menuduhnya sebagai pembunuh dari anaknya sendiri? Malam ini Sarah hanyut memeluk tubuhnya sendiri, hingga tiba-tiba kepalanya terasa berat, sakit tak tertahankan.
Kemudian pandangannya terbayang dan detik berikutnya gelap. Tengah malam, Nana terbangun akibat mimpi buruk, dikejar oleh satu makhluk yang hendak membunuhnya. Nana gemetar, keningnya berkeringat. Di saat bersamaan, dia teringat waktu di mana Rika, kakaknya, tampak mengerikan ketika sedang kerasukan sampai menemui ajalnya. Hawa kamar menjadi panas. Di tengah ketakutannya, Nana merasa sedikit lega ketika melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu memperhatikannya. Wajah Sarah nampak pucat. Anehnya dia tidak masuk ke dalam kamar Nana, melainkan hanya berdiri tepat di bawah pintu. Kemudian bersenandung, mengayun bertempo lambat. Nana pupu, oh Nana pupu. Senandung itu berhenti di bait lirik kedua, kemudian mengulang lagi ke bait pertama. Begitu seterusnya, mengulang berkali-kali. "Ibu," tegur Nana. Namun Sarah tak menjawab, melainkan menyeringai lebar. Kemudian berbalik arah dan berjalan perlahan. "Ibu!" Nana beranjak dari kasur menyusul sang ibu. Sarah berjalan menyeret di lorong atas sembari bersenandung, kemudian menuruni tangga menuju lantai bawah. Bersama boneka panda kecil yang didekapnya, Nana mengekori Sarah yang tak henti berjalan sambil terus bersenandung mengayun, meski sudah berkali-kali dipanggil. Tiba di lantai bawah, Nana kehilangan jejak ibunya. "Ibu, ibu." Masih tak ada jawaban. Tak, tak, tak. Suara ketukan benda mengejutkan Nana. Suara itu bersumber dari arah dapur yang terletak di sudut dekat halaman belakang. Dia meyakini itu adalah ibunya. Nana melangkah ke arah dapur. Suara ketukan benda itu semakin keras dan terdengar bertempo. Setibanya di dapur, dia langsung melihat punggung Sarah yang sedang berdiri membelakanginya. Namun, yang mengerikan ialah Sarah menggenggam pisau besar mirip pisau daging, yang mana sudut tajamnya dibenturkan ke talenan kayu. Tak, tak, tak. Pisau itu diayunkan semakin keras. Sontak Nana merasa merinding dan ketakutan. Dia hanya terpaku berdiri gemetar. Dan detik berikutnya, sosok Sarah menoleh. "Ah!" Nana berteriak ketakutan kala rupa ibunya memutar kepalanya 180 derajat seperti patah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut menganga lebar. Sontak Nana berjongkok. Kedua tangannya menutup telinga dan matanya memejam. Nana ketakutan setengah mati. Jantungnya berderu cepat. Tak lama terdengar suara langkah mendekat. Non Nana kenapa? Ini Mbok." Bersyukur
Mbok Ningsi dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara jerita Nana. Dipeluknya erat gadis mungil di hadapannya, mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. Nana menangis ketakutan, menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ningsi. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok ibunya dengan rupa menyeramkan. "Nona tadi cuma ngelindur, mimpi buruk sambil jalan. Yuk, kalau nggak percaya, Mbok antar ke kamarnya ibu." Sejujurnya, perasaan getir juga merajam di Mbok Ningsi malam itu. Karena sebenarnya dia mendengar suara yang sama seperti yang Nana dengar. Namun Ningsi tak ingin berbuat atau membuat anak majikannya ini ketakutan. Begitu tiba di kamar Sarah, terlihat Sarah sedang tidur di ranjangnya. "Kenapa, Mbok?" Sarah terbangun, lalu segera memeluk anaknya yang nampak syok. Malam itu Nana ketakutan, tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya dia tidur bersama Sarah malam itu. Ada yang aneh ketika tubuh Sarah basah oleh keringat, padahal suhu di ruangannya sudah sangat dingin. Ketika alam bawah sadar hendak membawa Nana ke titik lelapnya, Sarah terdengar bersenandung, "Nana bubuk, oh Nana bubuk, kalau tidak bubuk nanti ibu mati." Nana masih dapat mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantunkan dengan lirik yang lengkap. Namun, Nana tidak memiliki keberanian untuk membuka matanya. Baik, mungkin itu dulu cerita dari Mas Zero Point tentang santet atau ya bisa dibilang santet Nina Bobo ya. Karena ini ceritanya panjang, mungkin nanti ada 2 bagian.